Bentar Lur. Duduk des. Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa, ya apa, ya apa. Nah, lanjutan yang kemarin, Dok. Setelah Hmm, weton-weton yang tidak terjadi, weton-weton. sekarang masuk bab 9. Masuk Bab bab 9 9. itu pertarungan antar jenis kelamin ya. Betul. Soal relasi seksual dan konflik-konfliknya. Ini khusus untuk ini tuh, ono buku bagus tuh ya. Nah, Ada buku bagus itu ini bukunya itu diterjemahkan oleh apa namanya? Oleh KPG juga. Tapi mm-mm. sekarang namanya eh, evolusi reproduksi. Evolusi Oke, reproduksi gitu ya. Evolusi reproduksi. Itu itu dibahas banyak lah mengenai oke, reproduksi siap. dan seksualitas itu. Yang ngarang Jared Diamond, yang judulnya yang nulis itu Jared Diamond. Judulnya itu sebetulnya kenapa seks itu menyenangkan? Menyenangkan. Why sex is fun? Itu aslinya itu. Aslinya itu Why Sex is Fun. Itu ditulis oleh Mm-mm. Jared Diamond. Nah, terus kemudian pernah diterjemahkan oleh KBG juga. Bertahun-tahun yang lalu lah ya, tahun 2006 atau 2007. Judulnya itu Mengapa Seks itu Asik gitu. Tapi mungkin karena waktu itu ya dibredel lah ya sama orang yang suka sweeping-sweeping itu ya. Oke. Terus tidak ada, buku itu tidak ada. Nah, sekarang onok mana muncul itu judulnya jadi nggak Evolusi. provokatif. Evolusi Evolusi. reproduksi. Nanti setelah kita bahas ini nanti kita Oke, kapan-kapan siap. kita ngomongin soal Jadi buku itu bahas ya. soal Why pembentukan Sex seksual is juga ya. Fun-nya Jared Diamond ya itu bagus Oke, siap. itu bagus. Nah tapi dalam dalam bab pertarungan antar jenis kelamin itu ya antara jenis kelamin di apa namanya di bukunya Richard Dawkins ini itu sedikit ya kalau dibandingkan dengan tulisannya Jared Diamond beda ya. Hmm. Kalau Jared Diamond itu berdasarkan berdasarkan riset yang panjang. Jadi Jared Diamond itu buku-bukunya itu didasarkan atas risetnya tuh. Misalnya apa namanya Why Sex is Fun itu juga hasil risetnya. Ada bukunya dia yang pertama jadi ikonnya Jared Diamond itu judulnya Gun, Germ and Steel itu ya. Gun, Germ and Steel itu ya. Itu apa namanya senapan, kuman dan baja itu. Itu hasil penelitiannya juga, hasil risetnya. Dia meriset dia itu fisiolog ya, ahli fisiologi itu. Jadi melakukan riset. Risetnya yang aku baca riset aslinya itu 3.600 halaman. Hasil laporan risetnya itu 3.600 halaman dikompres sama dia dijadikan buku yang tebalnya ya nggak sampai 400 halaman. Tapi dengan bahasa populer. Sama dengan yang namanya apa namanya tadi Why Sex is Fun itu. Nah, di bukunya Richard Dawkins juga Richard Dawkins itu juga ahli biologi gitu ya, ahli biologi. Nah, ini juga hasil risetnya. Terus kemudian kalau Richard Dawkins selain risetnya sendiri dia menyantumkan riset-risetnya banyak orang, termasuk di bab ini ya, itu di bab apa namanya, bab yang namanya ke-9 ini, bab ke-9 mengenai yang namanya Pertarungan eh, antar jenis kelamin. pertarungan antar jenis kelamin. Nah, pertarungan antar jenis kelamin ini dia kalau di sini siapa namanya Richard Dawkins itu meng-highlight itu ya.
Yang namanya jenis kelamin itu juga mempunyai persaingan antar jenis kelamin. Awalnya yang namanya jenis kelamin itu tidak terlalu menonjol gitu ya pada kehidupan gitu ya. Karena di awalnya itu ada pembagian tugas seperti itu adalah konsekuensi logis dari evolusi gitu ya. Biner itu yang namanya biner itu hitam dan putih itu pembagian dan hitam dan putih itu memberikan efektivitas pada kehidupan itu ya, memberikan efektivitas itu karena misalnya yang apa namanya yang laki-laki donor sperma, yang perempuan menyediakan sumber daya gitu ya. Jadi yang satu pekerja, yang satunya itu pengasuh gitu ya. Itu sepertinya efektif untuk kehidupan ini. Jadi yang satu pekerja menyediakan sumber daya sebanyak-banyaknya, yang satu lagi mengasuh gitu ya. Mengasuh itu ya, menginvestasikan waktunya sebanyak mungkin untuk keturunannya gitu. Itu dimulai bukan hanya pada manusia. Manusia kan jelas ya, kalau manusia itu nek lanang itu ono gondal gandule ya, ono pistol gombyoke ku ya, ono pistol gombyoke sing wedok ya ngono koyo rengat ngono ku ya. Jelas. Jadi kalau kita melihat laki-laki, perempuan, bedes lanang, bedes wedok itu jelas bentuknya gitu ya. Kalau kita melihat bahwa manusia laki-laki dan manusia perempuan itu kelihatan bedanya, itu jelas kelihatan bagi kita ya gitu. Bagi kita dari yang namanya tanda-tanda kelamin primer, mulai dari ada yang namanya ada testisnya, ada penisnya gitu. Itu adalah tanda-tanda kelamin primer. Ada lagi tanda-tanda kelamin sekunder itu ya. Brengosen, terus kemudian badannya Atlantis gitu ya, atletik gitu ya. Badannya gede, badannya Atlantis gitu ya. Ya itu brewok gitu ya. Wah itu ototnya keluar semua. Itu adalah ciri-ciri kelamin sekunder gitu, sekunder. Kalau perempuan misalnya, kalau perempuan kan jelas tuh, kamu gondal gandul, perempuanku rengat ngono ya, retak itu. Ketok wis jelas. Apa merengat gitu ya. Itu jelas pesan ketok gitu ya. Itu adalah tanda-tanda kelamin primer gitu ya. Jelas dia punya vagina, terus kemudian punya klitoris, punya ovarium, punya rahim. Itu adalah tanda-tanda kelamin primer gitu. Nah, kalau sekundernya ya itu tadi kulitnya halus gitu ya, terus kemudian bodinya gitar gitu ya. Lek kon nak gak atuh, kon nak koyo koyo suling aku. Koyo Pak, ya wis koyo suling ya, wis koyo suling. Ya. Sing wedok gitar aku suling. Banter koyo rebab ya ngono. Ya, itu yang namanya jadi kalau kita melihat pada manusia atau pada binatang gitu ya. Binatang itu dengan binatang-binatang vertebrata ya, kayak singa gitu itu. Dengan mudah kita membedakan ini singa jantan adalah ini singa betina gitu ya, itu ini singa jantan, ini singa betina. Itu adalah jelas kalau pada binatang-binatang besar. Tapi kalau binatang-binatang yang lebih dulu ada, misalnya iwak ngono. Ya tuh kan delok iki iwak lanang apa iwak wedok ngono ya. Enggak punya ciri-ciri, enggak celak ya. Enggak punya ciri-ciri kejantanan, kebetinaan gitu enggak punya. Iya. Nah, ya tidak ada ciri-cirinya yang khas gitu antara yang namanya jantan karo betina. Kodok, enggak usah iwak ya. Kodok itu kan lebih ya. Kodok aja gitu, kadal gitu sulit kamu membedakan. Tapi kalau binatang kelas tinggi kayak Aves, vertebrata gitu. Aves itu burung gitu ya. Ayam betina dan ayam jantan kamu dengan gampang membedakan gitu. Yeah. Kenapa?
karena mereka ada secara evolusi ada belakangan dan memberikan ciri-ciri yang lebih kompleks gitu. Jadi karena yang namanya ikan ada duluan ketimbang kodok gitu ya, maka kodok lebih kompleks dari ikan gitu ya. Kodok itu lebih kompleks dari ikan. Terus kemudian apa namanya reptil itu lebih kompleks dari kodok gitu ya. Kodok dan reptil itu karena reptil itu adalah evolusi yang kemudian muncul setelah yang namanya amfibi itu. Nah, ada yang namanya kecelakaan sejarah juga, kecelakaan sejarah. Bagaimana kalau yang namanya tadi ya, jenis kelamin tadi, yang awalnya kalau misalkan telur katak ataupun telur reptil itu, dia menjadi jantan apa menjadi betina itu karena suhu di lingkungannya. Jadi tidak ada perbedaan nanti yang telur yang netes sebagai ulo lanang ambek ulo wedok itu telur yang sama ya. Kadal wedok ambek kadal lanang, boyo wedok ambek boyo lanang, bajul wedok ambek bajul lanang itu. Ya, itu ya itu. Ya. Apa beda nih bajul wedok ambek bajul lanang? Suaranya ya. Oh, anu. Ini ada yang marah nggak gitu ya? Nah, Iya itu bajul wedok. Nek aku bos, sampai nolak sing ngamuk apa enggak? Itu bajul wedok. Iya. Ya itu. Itu evolusi ya dok berarti ya. Evolusi hasil evolusi bajul. Hasil evolusi bajul. Nah, ini kalau apa namanya? Kalau kita melihat bahwa namanya dari reptil itu terus kemudian evolusi kemudian itu adalah menentukan jenis kelamin itu secara genetik gitu. Jadi akhirnya ada gen itu. Gen yang menentukan sebesar apa kemungkinan seseorang itu menjadi laki-laki atau menjadi perempuan gitu ya. Gitu. Jadi awalnya itu kalau kita mundur lagi ini kita ngomong binatang ini ya. Apakah tumbuhan itu ada jantan betina? Ada itu ya, ada itu namanya mereka punya gamet namanya ya, gamet itu. Oh iya. Ya gamet itu. Tumbuhan jamur ya peralihan antar gini selalu ada ya. Misalkan kalau kita itu berbicara antara mulai bakteri terus kemudian monera terus jamur, peralihan misalkan antara jamur dan tumbuhan itu ya mesti ada yang mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Atau gampangannya gini ya, kalau kita melihat tumbuhan dibagi dua, monokotil sama dikotil gitu ya. Kan kamu kalau kita itu dulu waktu SMA kan dikasih tahu, yang dikotil itu ciri-cirinya apa, monokotil ciri-cirinya apa, cirinya akarnya akar serabut, berkambium, bercabang gitu, terus apa dahannya menjari gitu. Itu adalah dikotil. Kalau monokotil gimana? Tapi selalu ada perkecualian atau campuran di antara mereka. Tumbuhan itu monokotil, tapi tampaknya seperti dikotil gitu. Namanya genetum genemon alias melinjo. Melinjo itu kalau tampakannya itu seperti dikotil gitu ya. Tetapi dia itu monokotil gitu ya. Monokotil gitu. Nah, sama dengan peralihan antara yang namanya dari kodok dari amfibi ke reptil, antara reptil ke binatang-binatang mamalia gitu juga ada itu ya. Jadi yang semacam yang namanya yang namanya evolusi itu meninggalkan jejak-jejaknya meskipun kita secara taksonomi jelas nih. Secara taksonomi itu jelas ini spesies ini, tapi selalu ada antara spesies satu dengan spesies yang lain itu. Misalnya antara kuda dan keledai itu kan dua spesies yang berbeda, cuman satu genus gitu ya. Tapi ada gitu ya, di tengah-tengahnya itu ada, atau bagal atau mule itu ya.
Itu ada, setengah kuda, setengah keledai gitu. Itu ada. Nah, tapi kita berbicara pada umumnya ini. Kalau dalam satu populasi gitu, kuda itu ya gini, keledai itu ya gini, tentu ada gitu ya. Itu adalah pertanyaan tadi yang mengatakan tadi itu pemain, kan ada pemain apa namanya? Pemain apa? Ada sekilas tadi ada yang nanya pemain apa petinju petinju cewek yang dulunya cowok terus jadi cewek itu loh ya, itu kemarin itu. Nah, itu juga begitu, itu perkecualian, tentu ada perkecualian itu ya. Nah, nanti kita berbicara tentang jenis kelamin, kita mundur dulu ya. Nanti kita mundur dulu bahwa yang namanya jenis kelamin muncul itu antara perempuan dan laki-laki itu bukan hanya pada tumbuhan-tumbuhan tinggi atau binatang-binatang tinggi, apalagi binatang rendah, bahkan sampai sebelum antara jamur dan tumbuhan sudah ada yang namanya gamet itu ya. Gamet pada laki-laki apa tumbuhan itu sudah ada jenis laki-laki dan itu perempuannya gitu. Nah, pada umumnya soal ukuran perempuan itu lebih gede gitu ya. Pada umumnya. Jadi gametnya pada tumbuhan itu, gametnya perempuan sama gametnya laki-laki itu lebih gede perempuan. Sampai pada manusia. Manusia itu sel telurnya dibandingkan dengan sperma itu selisih apa besarnya itu ribuan kali gitu ya. Itu juga memberikan alasan kenapa yang namanya perempuan itu menginvestasikan secara biologis itu ya. Secara biologis itu dia lebih besar dari cowok gitu ya, dan cowok itu memberikan investasi dalam bentuk yang lain itu, misalnya menjaga gitu ya, menjaga cewek yang sedang hamil, menjaga sarangnya dari serbuan yang namanya musuhnya gitu. Itu adalah tanggung jawab. Nah, misalnya gini, kalau kita ini di bukunya Richard Dawkins itu dibahas itu. Nah, kalau gitu ya, kalau misalnya gamet perempuan selalu lebih besar atau sel telur perempuan lebih besar daripada laki-laki gitu. Apa keuntungannya gitu. Dan seharusnya kalau gini kan alam semesta kan tidak perlu laki-laki lebih banyak gitu. Nah, tapi ternyata kecenderungan di alam semesta itu perbandingan laki-laki dan perempuan itu mendekati 1 gitu. Ya, mendekati 1:1 gitu. Dimanapun, tumbuhan manapun, binatang manapun dalam satu populasi atau dalam satu populasi besar cenderung adalah laki-laki dan perempuan jumlahnya 1:1. 1:1. Iya, meskipun ya kalau tadi itu ya, misalkan satu orang laki-laki satu kali menyemprotkan spermanya berjumlah jutaan gitu ya. Sementara sel telur perempuan itu 1 bulan cuma 1 kali gitu ya. 1 gitu. Harusnya nggak perlu laki-laki banyak dong gitu ya. Harusnya perlu laki-laki sedikit aja gitu ya. Perlu laki-laki sedikit aja gitu ya itu. Perlu laki-laki sedikit aja. Tapi ternyata tidak gitu ya. Itu ternyata perbandingan di tiap spesies itu antara laki-laki dan perempuan itu mendekati 1:1 gitu ya. Manusia sekarang ini laki-laki lebih banyak daripada perempuan sekarang ya. Sekarang detik ini gitu. Detik ini laki-laki itu lebih di dunia, seluruh dunia, laki-laki itu lebih banyak dari perempuan detik ini ya gitu. Meskipun ya mendekati 1:1 itu ya. Perempuannya 1, laki-lakinya 1,0001 gitu ya itu mendekati itu populasi di seluruh dunia sama gitu. Padahal kalau dilihat gitu ya. Kalau dilihat bahwa yang namanya bahwa yang namanya gamet laki-laki tadi kecil gitu ya, sementara sel telur gede, itu spermanya kecil, harusnya kita nggak perlu laki-laki banyak gitu ya. Hanya saja perkara jenis kelamin itu kan hanya satu variabel dari sekian kehidupan gitu ya.
Tentu ada laki-laki yang misalnya gagah-gagahan, pokoknya mati gagah gitu ya. Mati gagah, muda berangkat perang, pulang tinggal nama, dipuji-puji gitu ya. Ya, itu kan ada yang begitu ya. Ada Wah, ya. menek gunung mati gelundung gitu ya. Ya, mati gelundung gitu ya. Jadi tidak selalu yang namanya laki-laki itu berakhir dengan kopulasi gitu. Tidak Hmm. enggak semua gitu. Jadi ya yang namanya reproduksi itu bukan reproduksi seksual itu bukan satu-satunya variabel dari kehidupan. Meskipun ada pertentangan di situ dijelaskan di buku ini ya. Hmm. Ini satu variabel. Jadi di bab 9 ini Richard Dawkins ini menjelaskan bagaimana pertarungan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Di mana pada dasarnya yang perempuan ini kan volumenya lebih gede gitu ya, menghabiskan kalori lebih gede gitu. Tapi Betul. jumlahnya dalam spesies kok 1:1 gitu loh ya gitu. Ya. Bang kok banding 1 itu. Nah, pertarungan ini ada di tingkat gen gitu ya, di tingkat gen. Jadi Oke. pertarungan antar jenis kelamin itu ada di tingkat gen. Bagaimana gen yang egois ini ya, gen yang egois itu mendrive kehidupan laki-laki dan perempuan itu dibikin sedemikian rupa oleh gen yang egois itu sehingga pertentangan kepentingan itu akhirnya menghasilkan perbandingan 1:1 gitu. Misalnya Hmm. meskipun dalam tiap spesies itu berbeda. Misalnya kan kalau kita lihat spesies binatang gitu ya. Spesies binatang itu yang menarik itu laki-laki gitu. Menarik laki-laki itu. Perempuannya itu membosankan gitu ya. Ya, membosankan. Oke. Kalau kamu lihat yang namanya peacock merak itu. Merak yang cowok kan wapi gitu ya. Wah, itu kalau miber itu wah itu bagus gitu ya. Itu adalah merak cowok, merak cewek. Koyok PT gitu ya. Koyok babon suka api-api eblas gitu ya. Ya, itu. Jadi yang menarik perhatian itu adalah Cowok. merak cowok ganteng gitu ya. Sama dengan yang namanya cendrawasih. Cendrawasih cowok itu bagus banget itu. Iya. Cewek membosankan gitu. Jadi pada binatang juga gitu. Kalau kamu lihat singa jantan Hmm. ganteng, waduh ayo ganteng kok. Wes, bowo gitu ya itu. Wah, tapi begitu singa wedok gundul elek ngono ya. Terus membosankan gitu ya. Ya, ya. Membosankan gitu ya. Jadi itu yang itu juga didrive oleh gen gitu. Nah, manusia ini perkecualian ini. Manusia itu juga termasuk yang namanya manusia ini pada akhirnya membentuk yang namanya penyimpangan ya, perkecualian, tidak pada umumnya gitu. Karena sampai yang namanya siapa namanya nenek moyang kita terdahulu, entah itu Homo erectus, entah itu eh, kera-kera yang lain itu. Yang cowok lebih ganteng gitu ya. Cowok itu kan digoleki Diana itu loh. No. Oh iya. Ya, Ya itu. besok tuh. Itu ada perbedaan karena manusia itu pada akhirnya karena kecenderungannya karena laki-laki itu mempunyai kesempatan berkopulasi lebih banyak sehingga konsekuensi yang logis kalau laki-laki itu mempunyai pasangan seksual lebih banyak. Konsekuensi logis ya gitu. Ya. Karena begitu misalkan harimau betina itu terus kemudian mengandung, dia tidak aktif secara seksual ya. Ya, tidak aktif. Misalnya kalau misalnya betina harimau betina satu siklus menstruasinya dia itu katakan 1 bulan gitu. Dia aktif secara 1 bulan karena mereka itu hanya melakukan aktivitas seksual kalau ovulasi, kalau masa subur gitu ya. Kalau masa subur, kalau enggak ya enggak gitu ya. Jadi
pada saat harimau itu hamil sekian bulan itu, harimau apapun lah ya, dia tidak akan melakukan aktivitas seksual gitu. Nah, cowok-cowoknya kan tetap melakukan aktivitas seksual pada perempuan-perempuan lain yang mengalami etrus gitu. Masa subur ya. Nah, itu yang mendrive sehingga ya laki-laki yang harus mempunyai tubuh yang indah gitu ya. Untuk menarik gitu ya, untuk menarik itu binatang-binatang itu. Nah, gen itu mendrive seperti itu ya. Jadi akhirnya secara evolusioner gen itu membuat cowok-cowok itu bisa menarik perhatian perempuan-perempuan supaya mau dikentu gitu ya itu. Itu mau. Jadi ya tapi gen itu juga memberikan sinyal bahwa harimau yang misalnya harimau itu yang rambutnya panjang, tebal, badannya Atlantis tadi itu adalah harimau yang sehat gitu ya. Iya, tubuhnya yang simetris itu adalah harimau yang sehat itu. Maka tentu saja dengan mengeluarkan kemampuannya yang hebat tadi itu, si cewek-cewek ini otak-otak singa yang cewek ini dia akan menghitung-hitung. Kalau aku milih dia, ini akan memberikan manfaat kepada keturunanku ya itu gitu. Dia itu akan lebih terjamin kehidupannya gitu. Maka cewek-cewek harimau itu cenderung gitu ya. Cenderung memilih dikentu oleh yang gagah-gagah gitu. Karena itu akan memberi rahimnya langsung kepada anget keturunannya. Ya, rahimnya anget itu. Padahal rahimnya anget dulu baru milih ya itu. Rahimnya anget dulu baru milih. Nah, pemilihan yang dalam jangka waktu pendek ini ya. Pemilihannya kan pendek. Perempuan-perempuan itu memilih dalam waktu pendek. Kenapa? Pada saat dia ovulasi gitu ya. Terus dia memberikan tanda siap dikentu itu tadi yang namanya etrus tadi itu kan pendek waktunya itu ya itu ya digeblek sampai dikentu podo ae lah ya itu ya itu pada saat itu waktunya pendek beberapa hari saja gitu ya 2 hari 3 hari si cewek harus memutuskan gitu ya enggak hanya kayak kamu gitu tuh kenalan dhisik WhatsAppan wes kesuwen tuh ngono ya kesuwen itu kesuwen. Nah, tapi kalau mekatu itu kan bahasa Bali itu mekatu itu. Nah, itu mekatu itu bahasa Bali. Ya sama mekatu, kentu podo ae lah, gitian podo lah itu ya. Itu nah, Pak, tapi yang cewek untuk memilih cowok itu pada binatang pada umumnya itu waktunya pendek itu. Waktunya pendek pada saat dia etrus itu. Waktunya pendek itu ya. Jadi pada saat dia etrus bisa puluhan cowok mendekati itu ya, mendekati. Nah, pada saat itu cewek harus menentukan mana ini gitu ya. Nah, yang dipilih itu adalah tanda-tanda yang menentukan bahwa cowok ini lebih sehat itu ya. Ya. Nah, cowok lebih sehat itu badannya Atlantis tadi gitu ya. Simetris kanan dan kiri gitu. Simetris menunjukkan perot ngono gak ono sing milih to, perot ngono miring ya miring ngono ya gak ono sing milih to gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bagaimana gen itu mendrive ini. Nah, pada manusia ini beda gitu. Kenapa? Karena pada manusia itu dalam sejarahnya dalam satu keluarga inti itu perempuan lebih dikit dari laki-laki gitu ya. Jadi dalam keluarga inti itu, dalam satu keluarga itu ada 2 atau 3 orang ibu, ada 6 sampai 7 orang bapak gitu ya. Ya. Nah, terus kemudian aktivitas seksual manusia bukan hanya urusan reproduksi gitu. Tapi urusan rekreasi tadi gitu. Jadi akhirnya di-drive semua karena yang seolah-olah secara fisik yang berebut itu adalah perempuan, menarik laki-laki, mau hidup bareng satu gua sama dia gitu ya. Akhirnya manusia itu berevolusi, perempuan ya yang lebih menggoda ketimbang laki-laki gitu ya itu. Perempuan lebih menggoda, tapi pada umumnya binatang-binatang yang lain itu adalah
laki-laki lebih menggoda ketimbang Menggoda perempuan. daripada Perempuan perempuan. menjemukan itu badannya. Perempuan itu menjemukan. Kalau pada binatang itu juga ditulis oleh siapa? Richard Dawkins itu ya. Disitu Di ya. ya itu di apa namanya di bab ini di alinea terakhir lah ya. Di alinea Ya. terakhir Richard Dawkins juga menjelaskan bahwa yang namanya pada binatang-binatang bentuk perempuan itu menjemukan gitu ya. Tidak seperti laki-laki yang menarik, tapi menariknya ini juga karena didrive oleh gen selama ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun, sehingga yang namanya pertarungan antar jenis kelamin ini jadi imbang, gitu, itu ya. Oke. Ini loh di bab ini, jadi pertarungan jenis kelamin itu akhirnya imbang, meskipun secara fisik, secara ukuran, kayaknya perempuan itu, laki-laki itu nggak ada apa-apanya deh dibanding perempuan gitu ya. Misalnya ya, kalau kita ngomong pada binatang-binatang besar, mamalia ini ya, mamalia. Mamalia ini kan ada yang namanya gen yang namanya SRY. Ada yang dalam kromosom Y itu semua binatang lah ya, semua binatang besar itu adalah yang namanya kromosom Y atau ada gen SRY di dalam kromosom Y itu. SRY itu ya, Sera Romeo Yankee itu. Gen SRY ini yang mendrive semua mamalia itu semua mamalia yang pada awalnya setelah terjadi perkentuan itu ya, terjadi perkentuan terus kemudian terjadi yang namanya konsepsi itu ya, konsepsi di mana konsepsi itu bertemunya atau masuknya sperma ke dalam sel telur itu membuai gitu ya, itu membuai itu ya. Nah itu itu yang namanya pembuahan itu ada atau konsepsi pada binatang itu. Nah pada saat konsepsi itu beberapa saat kemudian adalah yang terjadi janin ini tumbuh menjadi janin perempuan. Semua binatang mamalia gitu ya. Semua mamalia. Itu Ya. Semua mamalia. Semua mamalia itu awalnya perempuan semua. Itu. Nah, beberapa saat kemudian separuh ya, kira-kira separuh dari perempuan itu berubah jadi laki-laki gitu ya, itu. Ya. Iki ya itu. Ini adalah jadi manusia juga gitu. Semua manusia ini awalnya perempuan, kon biyen wedok ngono ya. Semua manusia ini awalnya perempuan sampai 8 minggu di dalam kandungan. Sebagian perempuan, kira-kira separuh itu akan menjadi laki-laki. Nah, yang mendrive perubahan perempuan dari laki-laki ini hormon kromosom X yang ada gen SRY-nya ini. Gen SRY ini yang mengubah bentuk perempuan itu menjadi laki-laki. Ada dua variabel setidaknya yang terjadi pada saat perubahan. Yang pertama, terjadi yang namanya defeminisasi. Yang tadinya kan perempuan nih, gitu ya. Ya, tadinya feminin ya, defeminin menjadi ke arah sebaliknya, yang namanya defeminisasi. Yang kedua terjadi maskulinisasi gitu ya. Jadi dari perempuan jadi laki-laki itu namanya maskulinisasi gitu ya. Ya. Terus kemudian ciri-ciri sekundernya juga ngikut gitu ya. Ciri-ciri sekundernya karena gen SRY ini gen SRY itu menarik gen-gen lain. Gen-gen lain ditarik. Gen-gen yang mengungkapkan ekspresi kecowokan itu ditarik gitu ya. Ditarik mendekat sehingga terekspresilah sifat-sifat entah itu ciri sekunder, entah itu ciri primer dari cowok gitu ya. Gitu ya. Jadi gen SRY yang ada dalam kromosom Y kita itu ya, kromosom nomor 23. Dan kalau ini dibandingkan besarnya yang namanya gen SRY kromosom Y dengan kromosom X itu 1:20 cuwilik ini perbandingannya itu enggak imbang lah gitu ya. Sepertinya ini adalah memang kecelakaan evolusioner lah munculnya gen SRY ini karena kromosom Y dan kromosom X itu timpang munculnya belakangan. Dari ukurannya itu
ndak imbang gitu. Tapi sekali lagi, karena jumlahnya yang cukup banyak itu terus kemudian mempertegas kesesuaian dengan kondisi, fit dengan kondisi alam, itu akan membuat spesies itu menjadi lebih tahan terhadap seleksi alam gitu. Sehingga seleksi alam ini yang mengarahkan antara jumlah jumlah spesies lanang dengan spesies perempuan itu mendekati satu. Meskipun tadi itu tidak imbang gitu ya, pertarungan yang tidak imbang itu. Nah, gen SRY ini menarik gen-gen maskulin supaya terekspresi gitu ya. Ya, sehingga pada saat minggu ke-8 di dalam kandungan itu mulai gitu ya. Bentuk-bentuk perempuan itu langsung diubah itu ya, diubah secara genetik itu. Yang tadinya kecil modot itu ya, dari klitoris jadi penis. Loh itu klitoris itu dulunya penis itu dulunya klitoris itu ya. Dulunya di situ klitoris ya terus berarti. memanjang. Iya, ini karena yang namanya impuls saraf yang ini adalah neural. Jadi memang organ pertama yang terbentuk pada saat janin itu ya bakal saraf itu yang namanya neural plate itu. Dan perubahan yang namanya perubahan jenis kelamin dan perubahan gender pada manusia itu diawali oleh impuls neural yang terjadi memang di sarafnya itu ya, di sarafnya. Ledakan testosteron. Nah, ledakan testosteron ini pun gara-gara kehadiran gen SRY ini. Langsung aja terus kemudian janin ini menghasilkan hormon testosteron besar lebih banyak. Nah, rendaman testosteron ini yang memicu berubahnya fetus-fetus atau janin-janin yang awalnya laki-laki ini menjadi perempuan ini menjadi laki-laki sebagian gitu. Tapi tidak selalu bahwa yang namanya gen SRY itu bisa mengubah perempuan jadi laki-laki. Atau sebaliknya, tanpa kehadiran gen SRY pun bisa yang namanya janin yang tadinya perempuan itu menjadi laki-laki, terekspresi gitu. Jadi tidak semua perempuan itu XX, tidak semua laki-laki XY gitu ya. XY tidak selalu laki-laki, XX tidak selalu perempuan. Ada perkecualian-perkecualian. Ada gen SRY, tapi gen SRY tidak bisa menyatukan semua gen-gen maskulin, ya tidak terjadi apa-apa. Sehingga ada perempuan wayu tuh koyo wong perempuan beneran itu ternyata gennya XY gitu. Ada gitu. Ada gitu. Jadi dan ada juga yang XY tapi laki-laki gitu ya. Laki-laki tuh gondal gandule lengkap lah ya mesti so. Itu loh, tapi kok kromosomnya itu XX gitu ya. Jadi ini bukannya tidak mungkin terjadi di alam, kemungkinannya itu ada karena yang namanya perubahan dari perempuan ke laki-laki yang dimulai pada minggu ke-8 usia kehamilan manusia itu terjadi dua hal, maskulinisasi dan defeminisasi yang pada umumnya dipicu oleh gen SRY. Tetapi ada kalanya gen SRY itu tidak efektif atau tidak sama sekali sehingga XX tapi XY tetap perempuan gitu. Ada kalanya juga ada yang XY tapi berubah jadi laki-laki gitu. Nah, proses defeminisasi dan maskulinisasi itu juga random, tidak 100% tidak sepenuhnya sama. Sehingga banyak kita melihat yang bentuknya itu cowok bener ya, brengosen ya, gondal gandule lengkap. Tapi tindak tanduknya itu feminin gitu. Banyak itu ya. Ya kita tidak jarang melihat begitu. Brengosen gue tapi yo enggak, itu adalah variasi dari kehidupan gitu ya. Dan yang namanya orientasi seksual itu juga tidak satu paket meskipun
banjirnya testosteron pada saat minggu ke-8 pada usia janin itu sebagai agen utama untuk menentukan orientasi seksual di otaknya gitu ya. Orientasi seksual di otaknya. Nah, karena terjadi yang namanya defeminisasi dan maskulinisasi itu, ya pada dasarnya manusia itu bisa mengarahkan orientasi seksualnya kemana saja. Dan pada akhirnya manusia ini mengarahkan orientasi seksual bukan hanya ke laki-laki itu ke perempuan, ke apa saja gitu ya. Ke wedus lah ya itu. Loh bisa itu ke jembatan. Loh ada loh tuh orang yang horny lihat jembatan itu ada yang sampai menikah dengan jembatan juga ada gitu ya. Jadi ini adalah penjelasannya dan karena tadi itu dari perempuan ke laki-laki terjadi ada yang namanya tadi maskulinisasi dan feminisasi yang tidak seragam. Makanya tuh kamu itu kita ini lebih banyak melihat cowok yang kecewek-cewekan ketimbang cewek yang kecowok-cowokan itu. Ya, karena pada dasarnya semua tadi itu perempuan terus menjadi laki-laki gitu. Proses dari perempuan ke laki-laki itu adalah maskulinisasi dan feminisasi. Ya, prosesnya itu tidak seragam gitu ya. Tidak seragam sehingga ada yang ya tadi cowok tapi kecewek-cewekan. Ini lebih ini yang menjelaskan kenapa manusia itu lebih banyak cowok yang kecewek-cewekan ketimbang cewek yang kecowok-cowokan. Karena cewek yang kecowok-cowokan itu dia terjadinya spontan dan sangat jarang. XY itu XX itu menjadi laki-laki itu jarang gitu ya. Ya, jadi ya yang namanya cowok yang kecewek-cewekan itu adalah cowok yang ingin kembali ke fitrahnya itu. Fitrahnya kan gitu ya. Nah, ini pertarungan antar jenis kelamin itu nanti kita bahas tuh. Itu ada bukunya sendiri itu bagus nanti kita kita ngobrol tentang evolusi tadi itu why ada itu KPG sudah lama itu kira-kira sebelum pandemi itu aku pernah lihat di Gramedia itu judulnya ini kok judulnya diganti judulnya itu apa namanya evolusi reproduksi gitu ya. Dulu tahun 2006, 2007 lah ya, itu aku beli itu bukunya. Kok ada ya buku begini itu. Mengapa seks itu asik gitu ya. Asik. Judulnya itu asik. Gitu. Kenapa seks itu asik gitu. Kan kalau aku sudah baca buku yang asli yang ditulis oleh Jared Diamond, Why Sex is Fun itu ya itu. Oke, nanti ya. Nah, ini kira-kira bab 9 tadi itu ya kurang lebihnya begitulah. Bagaimana yang namanya pertarungan antar jenis kelamin tadi itu antar jenis kelamin itu terjadi di tingkat seluler gitu ya. Di tingkat gen, di tingkat genom, di tingkat blueprint-nya itu. Bagaimana kok sampai demikian tidak imbangnya antara laki-laki dan perempuan itu. Tapi pada akhirnya kok jumlah laki-laki dan perempuan dalam spesies yang sama itu perbandingannya mendekati 1. Itu adalah yang terjadi di alam semesta. Jadi alam semesta sampai kapanpun itu ya 1:1. Enggak mungkin lah 1:4. Oh, itu bohong aja. Enggak ada itu. Apalagi 1:50. Tambah ngarang mana iku ya. Nah, saya ini pertanyaanku gini, Dok. Kan tadi itu kan di tingkat gen ya itu tadi ya. Di tingkat gen kan. Nah, apakah perilaku monogami, poligami itu juga didrive sama gen di tingkat itu juga? Dalam ini kalau kita ngomong mamalia kalau kita ngomong mamalia gitu ya, mamalia sekitar 87% mamalia gitu ya. 87% mamalia itu monogami gitu ya. 87% mamalia itu monogami gitu ya. Mamalia gitu ya. Tetapi pada satu spesies itu beda-beda gitu. Ya. Manusia ini pernah mempunyai kecenderungan poliandri ketimbang poligami gitu ya. Ya, manusia seperti pada yang namanya binatang-binatang manusia ini beda dengan binatang-binatang misalnya
eh, apa ya, burung-burung tertentu itu monogami gitu ya. Oh, sampai kapanpun dia itu mempertahankan apa namanya pasangannya gitu. Tapi secara evolusioner yang seperti ini mudah punah gitu. Kalau pasangannya hilang dia nggak cari pasangan lain gitu ya. Itu mudah punah gitu. Ya mudah punah gitu ya, mudah punah. Nah, ya yang tidak mudah punah itu yang gampang move on gitu ya, move on ya. Kembang klepu. Nah, ya nah, ya, kembang klepu ngono. Hilang oleh sewu ngono ya, itu ngono. Itu ya. Nah, pada manusia itu selama 340.000 tahun pada saat manusia itu menjadi apa namanya manusia itu menjadi apa namanya menjadi pemburu pengumpul gitu ya, pemburu pengumpul itu manusia menjadi pemburu pengumpul itu enam laki-laki gitu ya, poliandri gitu. Jadi budaya poliandri itu yang membuat manusia perempuan itu jadi apa namanya berdandan gitu ya itu. Karena perilaku yang seperti ini memberikan keuntungan evolusioner gitu ya. Laki-laki gampang mati gitu ya. Pada saat itu ya tuh. Laki-laki gampang mati, berburu mati gitu ya. Berburu mati gitu ya. Berburu mati gitu. Jadi ya yang tersisa itu ya yang pemburu-pemburu handal gitu ya. Tapi tetap aja jumlah spesies laki-laki sama perempuan selalu hampir 1:1 gitu ya. Perilaku yang seperti ini, perilaku poliandri pada manusia-manusia pemburu pengumpul itu memberikan keuntungan evolusioner gitu. Karena misalnya 2 orang ibu, 7 orang bapak gitu ya. Setiap kali ibunya hamil, 7-7-nya itu merasa bahwa dia itu adalah anaknya gitu, gitu ya. Itu jadi ya lebih mendapatkan perhatian, lebih mendapatkan perlindungan gitu. Nah, pada saat manusia memasuki era apa namanya pertanian, terus kita kenal keradaban, lah ini atau ini gitu ya. Ini waktu apa namanya manusia punya peradaban itu, pertarungannya beda lagi. Terus kemudian ada satu orang punya 80 perempuan itu ya. Yang 10 laki-laki lainnya jomblo sama masak mate itu ya bisa dijadikan tentara. Loh, dijadikan tentara ya. Ya, dijadikan tentara, terus kemudian disuruh untuk melindungi, dipuji-puji kamu adalah pahlawan gitu. Jadi yang laki-laki yang begini itu bangga dengan kepahlawanannya juga mikir lah ya gitu ya itu. Nggak mikir gitu. Akhirnya narasi berubah gitu ya. Nah, terus kemudian akhirnya yang tadinya yang namanya perempuan itu lebih apa namanya lebih dominan ketimbang laki-laki. Setelah memasuki era peradaban itu manusia laki-laki secara social construction gitu ya, konstruksi sosial akhirnya laki-laki menisbatkan dirinya lebih kuat daripada perempuan gitu. Padahal secara biologi laki-laki itu nggak sebanding lah sama perempuan ya. Perempuan jauh lebih sehat, lebih kuat gitu ya. Dan apa namanya manusia sendiri 340.000 tahun itu lebih matriark ketimbang patriark. Tapi kemudian ya tadi gitu ya, peradaban berbicara lain gitu ya. 12.000 tahun yang lalu lahirlah peradaban gitu ya. Nah, lahirlah peradaban ini yang kemudian manusia itu membuat rekonstruksi sosial bahwa laki-laki itu lebih hebat dari perempuan gitu ya. Akhirnya ya sudahlah ya, perempuan terpinggirkan. Ini juga adalah konsekuensi logis dari perkembangan evolusi kita. Gitu loh, Wim. Ya. Itu kok Wim mau apa? Ngomong apa kok Wim mau? Bu, tumpuk-tumpuk. Iki ana pertanyaan Wes gitu. gak usah. Apa.
pertanyaannya delokok ya arek-arek ini. Dok, kalau dok Takon kalau apa? perempuan, dok kalau perempuan, dok kalau perempuan tapi kromosomnya XY itu gimana dok? Bisa? Ya tadi kan udah ya. Ya nggak apa-apa, sudah bisa, bisa itu memungkinkan itu. Jadi menentukan laki-laki perempuan itu sekarang tidak hanya sekedar kromosom, tidak hanya sekedar jenis kelamin gitu ya. Hmm. Tapi ya apa namanya apa namanya anatomi gitu. Jadi sekarang itu yang namanya perempuan laki-laki itu ya tidak hitam putih gitu. Ada yang namanya menentukan itu secara kromosom gimana, secara keumumannya gimana. Oh ini perempuan meskipun XY ya bisa aja perempuan ya. Nah, iki sing delokoki. Kenapa manusia kan tuh harus maju mundur dok, keluar masuk. Enggak sekali masuk langsung ejakulasi. Cari sop akeh sing sekali masuk keluar kono Ah akeh gak iya, percaya plekcur kono. iku enak. Ya kan dok. Akeh namanya pel tuh, pokoknya nempel metu iku ono itu. Gak sempat maju Plekcur mundur nemplek. iku. Ono itu. Ora sempet Cari atret rek sopo? iku rek. Iku dulin arek iki duline kurang aja. Terus Ono sing maju mundurnya mek memang telu padha ae koyo montor atret ngono ya. wah. Ono iku ono maju mundur tapi mek pengin maju mundur buyar. Ono sing ngono iku juga ada gitu ya. Maju mundur sampai 2 kali, ada gitu. Anake sapa to iki ya apa ya apa? Ya ya tanya aku takon gak karu-karuan itu. Apakah ada suplemen yang bisa membuat perkembangan tubuh dan otak jadi lebih bagus? Ada, Gen in. namanya itu suplemen. Kamu tak kasih tahu ya, apa yang disebut suplemen? Suplemen itu diperlukan tapi sedikit gitu. Udah tahu suplemen itu. Suplemen itu bukan obat ya, bisa mengubah kamu jadi apa? Misalkan suplemen itu apa? Seng, iya seng gitu ya. Seng itu obat, suplemen diperlukan tapi sedikit banget. Gak perlu kon mangan seng apa jenenge kanopi karport gak perlu. Lah kon lah perasamu lek kon mangan kanopi karport terus iso ngaceng yo gak. Rajur. Nah, ini dok, lebih baik lahiran normal atau sesar? Oh, gini. Lahir sesar itu lebih sehat. Gitu ya. Lebih sehat. Kenapa? Ya, sekarang operasi sesar lo kayak itu seperti apa? Seperti mentes jerawat aja itu ya. Itu aman lah gitu. Karena yang namanya proses melahirkan pada bayi itu memberikan trauma yang besar. Kepalanya mengecil gitu ya. Gitu. Tapi ya meskipun sekarang itu masih berlaku yang namanya kapan dokter itu harus sesar, kapan harus enggak, itu tetap ada, itu standarnya. Tapi kalau bagi bayi gitu ya, Oh, yang lebih sehat itu ini ya bagi yang bayi berarti ya? iya, Bukan bagi ibu bagi bayi. Nah, bagi ibu sekarang juga makin lama makin aman gitu ya. Oh, oke. Kalau dulu operasi itu besar. Sekarang ya namanya operasi sesar itu lah koyo mencet jerawat podo ambek sunat lah wis ngono ya podo lah gitu Ya ora kok gitu sunat ya jadi sepisan lho. nah lah kon nopo Sunat kate disunat yang sepisan. pindho cek ngepok Wegah. kan golek ngoyo bingung Kudu lho karo sunat ya apa sih rek? Sunat sepisan tok lho. lah yo makane Ngawur podo ae. ambek sunat lah ngono lah kon lek sunat ping pindho lek ngepok ya apa ngono Terus nah ini, dok, kemalasan itu apa benar coping mechanism? Gimana penjelasannya? iya yang namanya coping mechanism itu kan istilah psikologi gitu ya coping mechanism gitu ya padahal sakjane yo gak ono kon ngarang-ngarang ae ngono ya coping mechanism itu kan membuat kita lebih nyaman itu coping mechanism atau mengurangi kecemasan itu coping mechanism itu mengurangi stres padahal ya sekali lagi stres itu adalah senjata kita untuk melanjutkan kehidupan itu ya itu jadi ya yang namanya coping mechanism itu adalah mencari kita cara yang lebih membuat kita lebih nyaman gitu ya apapun lah itu
Itu istilah psikologi lah itu ya, coping mekanisme itu. Tapi secara biologi mekanisme itu tidak ada gitu ya. Secara apa namanya? Mekanisme tertentu yang coping mekanisme secara biologi itu tidak ada. Hanya hasil akhir itu ya. Macam-macam lah ya coping mekanisme itu. Ya berdoa itu adalah salah satu bentuk coping mekanisme gitu ya. Iya, iya, iya. Ya bayangin aja gitu, kamu nggak belajar, pengen lulus berdoa. Itu kan supaya kamu berangkat ujian dengan tenang, padahal tetep aja gak entos. Ya. Lah Orang mbok pikir belajar. terus wah, apa sinau, gak sinau ndonga ngene lho, apa perasamu iso nggarap matematika, yo gak iso gitu ya. Gitu loh ya coping Itu mechanism bosku. itu. Hmm. Terus ini deh. Apa preferensi rasa pada anak juga ditentukan oleh gen? Apa preferensi oh iya, ada gen-gen tertentu, tapi sekali lagi gennya itu kan yang menentukan itu kan tidak tunggal, variabelnya banyak gitu. Apa bisa iya ada gen-gen yang apa variabelnya ada, tapi misalkan ada nggak gen preferensi seksual? Nggak ada gitu. Itu adalah hasil akhir dari kerja banyak gen gitu. Ya kalau tanya gen homoseksual ada? Nggak ono. Tapi Gen preferensi atau homoseksual. iya, mau gen homoseksual enggak ada. Tetapi karena banyak gen itu menghasilkan perilaku homoseksual. Oh Itu iya iya, gitu loh. Gitu. itu ya. Hmm. Hmm. Wis kurang 3 menit. Wes, mari. Oke, siap dok. Ya, Sambung ya wes go minggu-minggu minggu ngarep ngarep. mana? Oke, ya Siap. oke. Makasih teman-teman ya. Oke, ya. Selamat malam, dok. Assalamualaikum. Makasih, konco-konco. Tak akhiri.